on ge. Siapa? Kita tunggu nih lagi. Kembali lagi di Tutur Kata Menutur Kata dalam kalimat. Masih bersama aku Siva dan Deo tentunya. Wah, ada tampilan baru nih di Tutur Kata. Ada makanan sama minuman. Edisi tahun baru. Oh jadi, iya, sekarang udah 2021. Nah, jadi kita membawakan makanan-makanan dan minuman-minuman yang lezat sebagai pembuka kita di awal tahun. Nah, ngomong-ngomong mengenai 2021 nih, kayaknya kita membahas apa nih yuk? Kayaknya ada sesuatu yang baru nih yang harus kita bahas nih. 2020 kan udah tahun lalu ya, pasti kita sudah banyak melalui banyak kejadian, juga pasti harapan-harapan juga udah banyak, mungkin beberapa yang terkabul gitu kan, yang dilalui juga. Nah, di episode kali ini karena sudah 2021 harus ada yang beda. Nah, kita bakal ngebahas tentang harapan juga mungkin impian ya, Pok. Impian. Untuk 1 tahun ke depan. Oke, mungkin kayak resolusi 2021 buat kita apa nih? Apalagi kita anak muda, remaja ya, kita tahu lah 2020 itu emang berat banget. Betul. Buat kita, apalagi pelajar, terus para pekerja juga. Menurutku itu mari kita lalui. Itu kan kita hampir setengah tahun itu kayak doing nothing ya, karena kan tertabrak oleh kita pandemi, terus juga kita jadi online, daring ya. Terus entah mungkin ada beberapa musibah atau Betul. bencana lainnya, jadi kayak emang 2020 itu berat banget. Jadi kita berharap nih di 2021 itu banyak ada yang perubahan menjadi semakin baik. Betul. Dan banyak impian-impian sama harapan-harapan yang semoga terwujud. Amin. Nah, menurut Deo nih, kan kita dari tadi bahas impian. Impian tuh apa sih yuk menurutmu? Impian itu menurutku dia sama kayak mimpi sih. Jadi ya kan mimpi gitu. Karena setiap orang itu perlu banget punya mimpi dan impian. Tuh. Nah, impian itu apa? Jadi segala sesuatu yang kepengen atau enggak, istilahnya jadi wish kita untuk kita lakuin. Contoh ini kayak impian di tahun 2021 gitu. Jadi aku dan teman-teman juga, sobat tutur di rumah, harus punya sesuatu goals lah gitu. Impian tuh kayak goals. Jadi tujuanmu buat hidup. Ya, aim gitu kan. Jadi apa yang mau kita lakukan di tahun 2021, apa yang mau kita berubah di tahun 2021, apa yang ingin menjadi lebih baik dan apa yang ingin tetap dilakukan gitu. Nah, itu semua impian sih menurutku. Benar banget. Kalau kamu kok gimana? Impian tuh segala sesuatu hal yang menjadi motivasi aku buat meraih suatu tujuan. Jadi kayak impian tuh kayak patokannya kita. Kalau misalnya kita nggak punya impian, kayak kita tuh mau ngapain juga, kayak nggak ada semangat, terus ya udah hidup gini-gini aja. Kalau ada impian tuh kayak kita tuh, wah gue harus kayak gini nih, wah aku harus kayak gini nih. Manusia itu perlu punya mimpi, karena kalau manusia nggak punya mimpi, dia hidupnya akan kayak ya udah kayak gitu aja. Kaum rebahan tuh kan nggak ada mimpi ya. Ya, kaum rebahan sebetulnya ada mimpi, cuman mimpinya nggak terlalu banyak. Gitu. Beda sama kaum produktif gitu. Nah, tapi ini juga kita ngomong kayak ini bukan kita juga kaum produktif ya. Ya, kita juga rebahan juga, tapi ya ada produktifnya juga gitu loh. Jadi kalau cowok itu namanya sembodo, anjir, sembodo. Astagfirullah, sembodo itu kayak ya kamu boleh main, tapi kamu juga harus tanggung jawab. Kalau kamu tuh punya tanggung jawab, kalau tanggung jawabmu tuh belajar, ya udah belajar. Kalau misalnya kamu kerja, ya kamu ada kerjanya. Jadi nggak semuanya tuh ada yang dominan. Jadi kayak semua tuh imbang. Dan kita kan kalau misalnya kerja juga nggak kerja terus kan. Kita harus kayak ada refreshing, ada hiburan buat kita, mungkin jadi inspirasi kita buat kerja. Jadi ya itu namanya sembodo. Nah, kalau kamu sendiri, kamu tuh lebih tipe yang ditata atau dirancang dulu, atau lebih suka kayak fleksibel terus ikutin alurnya, terus nanti kamu lebih suka kayak tantangan, wah ada kayak gini nih, apa kamu harus yang orang yang tertata banget gitu? Kamu kayak gimana sih kalau misalnya menargetin impianmu nih? Oke, sebenarnya kalau seharusnya kalau kita udah punya impian, ya kita harus menata kan. Jadi kayak impianku di 2021 mau dapat istilahnya pengalaman kuliah yang lebih, kemudian aku juga kepengen IPK-nya lebih bagus gitu semisal. Nah, tentunya itu harus ada target-targetnya. Tapi kalau semisal aku sendiri orangnya sebetulnya suka tertata, tapi lebih seringnya fleksibel gitu. Sama. Karena
terbentur oleh rasa malas juga. Terus juga terpengaruh sama lingkungan sih sedikit ya. Tapi tetap termasuk, maksudnya itu tuh ngaruh gitu loh. Gitu. Jadi kalau aku emang tipenya fleksibel sih. Masalah paling kecil aja lah, masalah tugas. Mungkin tugas itu dikumpul besok Senin. Aku emang mikirnya udah dari minggu lalu, tapi emang actionku itu H-1. Bukannya aku itu deadline banget, tapi aku tuh udah mikirin. Kadang kalian mikir kayak gitu gak sih? Kan, oh besok aku tugasku kayak gini. Tapi kan itu belum action, paham gak sih? Nah aku kayak gitu. Jadi mungkin ada beberapa teman kalian yang emang actionnya tuh H-1, tapi sebenarnya tuh mereka tuh udah mikirin itu dari jauh-jauh hari. Jadi kelihatannya mereka tuh ngerjainnya cepet ya karena dia tuh udah mikirin gitu loh. Aku tipe yang kayak gitu. Jadi kalau dibilang tertata juga enggak, tapi kalau dibilang fleksibel banget juga enggak. Jadi setengah-setengah. Bahayanya nih kayak modelan aku nih. Kalau aku tuh orangnya ambis. Ambis banget. Orangnya tuh enggak tahu lagi ambis. Pokoknya gila ambis banget. Aku harus kayak gini. Kamu ambis resek gak nih? Kan banyak tuh ambis yang resek gitu. Kalau aku gak resek, aku lebih kayak gini. Ambis tapi konaah. Alah konaah. Apa tuh konaah tuh? Konaah tuh nerima kok. Jadi misal nih aku ambis banget, aku mau dapetin nilai 90 gitu. Tapi nyatanya aku cuma dapet 80. Terus? Dan temen lain ternyata ada yang dapet 90. Kalau aku lebih kayak oke deh, orang aku juga kemarin udah berusaha ya udah nggak apa-apa. Dan ngeliat orang lain dapet 90 aku ikut seneng, bukan yang lebih kayak ih kok kayak gitu sih. Karena aku dulu punya teman SD dulu kayak gitu, mereka tuh emang ambis deket banget. Mereka tuh emang ambis. Dan kalau misalnya satu lebih tinggi dari yang satu, itu tuh kayak marah-marahan, kayak persaingan ketat gitu kan. Nah itu tuh yang paling dibenci banget sih sama teman-teman. Mungkin kalian juga ngerasain kali ya sobat tutur kata kan. Misalnya ada temen yang ambis banget, terus kayak sok-sokan baik di depan guru. Terus misalnya kita udah sepakat nih, kita sekelas gak bikin tugas ya, tiba-tiba dia ngumpulin. Nah nanti yang kena sekelas. Nah itu kayak gitu. Kalau aku tipenya ambis tapi yang gak kayak gitu. Kalau memang jadi kayak ya itu ambisnya tapi positif. Tapi nggak sampai kayak gitu ya, maksudnya janjian sekelas nggak ngerjain itu kalau susah banget sih emang ya kayak gitu. Tapi kalau ya apalagi kan biasanya matematika terus tugasnya apalagi gurunya killer kan kayak gitu. Iya, kalau aku orangnya gitu ambis. Jadi karena keambisiusan itu aku akhirnya punya target. Cuman karena aku orang yang males akhirnya banyak ketunda. Jadi yang terjadi sama aku adalah kayak campuran. Aku punya target bahwa di 2021 kepengen banget ngetrip sendirian. Waduh, sendirian. Ambisiusnya adalah aku menata nih kayak nanti kemana. Tapi males. Iya udah. Jadi akhirnya actionnya nggak jadi nih. Tahu nggak, diri tuh menggebu-gebu tapi males. Iya udah. Jadi ya udah. Cuman angan-angan lah. Iya. Angan-angan kayak wacana. Kamu tadi bilang mau traveling sendirian, itu traveling kayak gimana sendirian tuh loh? Gitu. Itu tuh impian di 2021 sendirian tuh mau ngapain ya? Tapi emang banyak yang bilang kayak kamu tuh harus nyobain ngafe sendiri, kamu tuh harus nyobain traveling sendiri buat kamu tuh tahu jati diri kalian sendiri, tahu kamu tuh orangnya kayak gimana. Tapi jujur aku nggak bisa kayak gitu. Sama aku juga. Karena aku orangnya harus ngobrol gitu. Jadi kalau misalnya ketemu ya udah harus ngobrol. Kalau aku sendirian aku nggak tahu aku harus ngobrol sama siapa. Ya emang sama orang lain tapi bingung. Sama akhirnya yang ngebuat alasanku nggak bisa traveling sendiri pertama. Bukan malasnya tuh bukan malas gerak ya, tapi malas sendirian. Karena aku orangnya nggak bisa kalau me time itu sendirian. Me time itu harus berdua. Terus tadi ngapain kamu mau traveling sendirian itu gimana maksudnya? Kepingin nyoba kok, karena banyak teman-teman yang bilang me time tuh seru loh. Nah makanya 2021 tuh kepengen banget me time gitu. Tapi aku pernah loh nyoba tahun ini kayak ngafe sendiri. Tapi dekat rumah sih, jadi kayak ya udah. Tapi akhirnya udah nyoba kok. Iya, pada akhirnya temen aku nyusul, jadi ya udah sama aja nggak jadi sendirian gitu loh. Gitu, jadi teman-teman bilang me time itu seru, cuman bagiku kayak enggak deh. Ngapain, aduh sendirian. Kayak ibarat bukan. nih minum. Mau nyobain dulu lah. Aduh minum habis itu udah ngomong sama siapa gitu loh. Kalau aku enak banget. Mungkin kalau 2021 tuh lebih kayak ya semoga pandemi berakhir. Terus aku pengen banget nih refreshing karena 2020 emang kayaknya berat banget. Terus kayak ilmu-ilmu nambah. Mungkin
di semester ini juga kayak magang itu, semoga ditempatkan yang lebih baik. Bener. Terus ya banyaklah ilmu-ilmu yang ingin aku dapat di 2021 kayaknya. Terus apalagi di 2020 itu kan kayak banyak orang yang datang di kehidupanku. Nah mungkin di 2021 semoga orang-orang yang datang di kehidupanku ini itu membawa dampak positif. Itu aja sih kalau yang di resolusi 2021. Sebenarnya kalau ngomongin impian di 2021 tuh banyak ya. Iya. Banyak banget, nggak bisa nih satu video nih cuma 30 detik 30 detik nggak, kayaknya harus berjam-jam gitu. Itu bisa panjang banget karena itu kan setahun ya, apalagi 2020 tuh kayak nggak kerasa banget, kayak tiba-tiba udah Desember aja. Ditambah lagi kayak kita nih yang udah menuju semester tua, ada magang, skripsi. Tapi semakin semester tua itu semakin banyak beban dan itu tuh banyak kayak kamu harus istiqomah teman-teman. Dan ada satu quotes yang menurutku kayak juga ya. Bener dulu banget, kita apa tuh? Muda kepengen tua. Dan kita sampai di sekarang udah tua nih kepengen muda gitu. Nah iya sama. Dan akhirnya quotes getting older is sucks itu bener banget. Kayak dulu tuh ketawa ya udah ketawa, nangis gitu. Karena kan masih kecil apa sih yang dipikirin gitu. Kayak ya udah aku bahagia aja gitu. Dulu yang bikin iri tuh kayak misalnya mbakku ya kan punya mbak main gitu sama temen-temennya, terus keluar malam atau apa. Mungkin waktu kecil, kok boleh sih pergi malam-malam, aku pengen dia jadi gede gitu. Wah 17 years old lah. Kayak gue gede banget, gue punya KTM. Gue punya KTP, punya SIM, bisa kemana-mana. Setelah tahu ya apalagi umur 20-an gitu ya, kelihatan tuh semua kebejatan dunia gitu. Banyak banget kayak makin tua itu kita punya impian harus dikejar bener. Iya, dikejar dan kayak harus difokus banget. Harus ada yang terrealisasiin lah gitu. Kalau kita masih kecil kita punya impian enggak terrealisasikan kan ya udah wajar masih muda. Tapi kalau tua itu tuntutannya adalah kalian bermimpi, ya kalian harus bisa mewujudkan. Kayak masih kayak waktu muda tuh kayak kita masih mungkin labil juga. Nah, ini nih kayak remaja ini khususnya. Kita masih labil juga, masih kesana lah, kesini, terus belum tahu nih tujuan kita tuh mau apa. Nah, mending kalau misalnya kalian kayak gitu tuh mungkin dari sekarang, mungkin dari SMA itu tuh kayak dipatokin lagi kalian tuh mau fokusnya di mana, biar besok kalian tuh enggak kebanting-banting juga. Kalau emang kalian sukanya kayak basket atau apa, ya tujuan kalian ya mungkin udah dilurusin aja. Aku mau jadi atlet, aku mau jadi di bidang olahraga gitu. Kalau misalnya kalian suka seni, gambar atau apapun, mungkin nanti kan itu juga ngaruh di kuliah kalian. Jadi buat soft skill-nya juga, terus hard skill-nya juga itu bisa diasah. Aku dari tadi minum makan deh. Enak soalnya, ini mau tutur kata memiliki cahaya dan lembaran baru ya kan, ada makanan, ada minuman. Lokasinya juga baru. Iya, jadi biar kalian tuh taman hijau aja. Nah, bener. Jadi biar kalian tuh gak bosen, apalagi 2021. Jadi harus ada lembaran baru. Itu makanya penting banget. Tonton terus dong, jangan enggak. Iya nih, tonton terus sama kita, ketemu kita, jangan bosen ya. Pokoknya intinya itu mah. Terus kalau impian, kalau misal nih kamu punya impian, terus tiba-tiba impianmu itu nggak bisa kewujud karena suatu hal. Nah, kamu kayak gimana tuh? Kamu sendiri tuh. Ini ya walaupun kita nggak tahu sih, walaupun kita nggak tahu. Agak berat ya, tapi kayaknya sih pernah kok. Ini pernah itu impianku dulu. Tapi ini kita cek dulu ya. Kita ambil contoh kasusnya langsung. Jadi impianku dulu adalah untuk menang di kejuaraan storytelling. Jadi dulu aku SMP itu alhamdulillah banget juara 1 sekecamatan dan juara 2 sekabupaten. Aku kepengen banget itu juara 1 sekabupaten biar masuk ke provinsi gitu. Oh iya. Jadi nganunya kabupaten ya? Ya, FLS 2N itu loh. Tahu. Jadi impianku adalah kayak, jadi guru-guru tuh udah banyak yang support, kayak udah nggak apa-apa, dia yang kali ini pokoknya harus semangat ya, dikeluarin semua, udah ada properti segala macam. Terus kayak mereka nanti kalau misalnya udah sampai ke provinsi, nanti bisalah Miss bantu untuk kamu makeup segala macam. Kita harus totalitas gitu, karena sebelumnya kakak tingkat aku tuh sampai Jakarta. Jadi storytellingnya udah nggak scripted lagi, cuma dikasih kayak oke, ini ada gelas, silahkan kamu ceritain tentang gelas kayak gitu. Jadi udah seru dan aku udah mikir wah bisa nih, keren gitu ya. Ternyata di tingkat kabupaten aku itu kalah sama seorang wanita yang menurut aku nih, dia itu
untuk ceritanya itu nggak dapat. Jadi kayak kita tuh bingung dia cerita soal apa, tapi untuk bukan pronunciation-nya, kayak lebih kayak ke actingnya gitu. Menelnya dia saat cerita itu dapat. Gitu. Jadi lebih kayak gesturnya, terus mimik wajahnya tuh lebih kedapet timbang isi ceritanya. Iya, dan aku itu cara penceritanya beda sama dia. Kalau aku mulai cerita dulu baru perkenalan, kalau dia perkenalan dulu baru cerita. Dan jadi juri mungkin ngerasa kayak ya aku bukannya mau underestimate juri ya gitu. Mohon maaf nih sebelumnya, disclaimer ini emang cuman pendapat aku pribadi. Jadi kayak kurang menerima inovasi. Ini bukan karena kamu benci karena nggak jadi menang kan, jadi kayak terus disclaimer. Kok akhirnya karena aku nggak menang di juara itu kabupaten, aku kan ya agak sedih. Balik lagi karena aku seorang ambisius tapi juga konaah aja kayak ya udah gitu. Cuman mungkin belum rezekinya. Iya, cuman guru yang dampingin aku lomba kayak nggak apa-apa kok, kamu tuh lebih bagus. Tadi tuh nggak tahu tuh lombanya tuh sebenarnya tuh lombanya storytelling atau acting sih. Dia lebih menangin ke actingnya. Sebenarnya tuh kalau penilaian kayak gitu tuh kamu tau nggak, kayak penilaian tuh kayak biasanya kan ada tau kalau lomba ininya berapa persen, terus apanya berapa persen. Nah kalau yang storytelling itu berapa sih? Biasanya lebih banyak di apanya? Di isi cerita ya kayaknya. Ya soalnya udah SMP, aku juga lupa banget orangnya. Pasti yang dinilai sih segi cerita terus kayak ngemas ceritanya gimana, terus kita ngebawainnya gimana gitu sih, lebih ke kayak gitu. Kalau untuk ke kayak fluently ngomongnya atau grammar gitu kayaknya agak nggak diperhatikan, tapi ya itu termasuk poin mungkin ya, aku juga nggak ngerti. Makanya di saat aku tahu nggak menang kayak ya udah deh gitu, nggak apa-apa deh gitu. Cuman agak terobati karena aku membawa piala 2 tingkat ke sekolah. Mantap. Bayangin ya, dulu aku tuh termasuk orang yang nggak pintar di bidang akademis, dalam arti yang kayak matematika, sains gitu. Sumpah aku sucks banget, kayak matematika tuh aku benci banget. Fisika, tapi sebenarnya matematika itu kalau kita udah tahu rumusnya itu tuh menyenangkan. Matematika ilmu yang menyenangkan. Jadi aku pintar itu di bidang lain itu ya, termasuk kayak storytelling itu. Jadi kamu udah tahu bakatnya nih. Jadi kayak aku lebih seneng kesini nih. Jadi kayak diasah gitu. Itu bagus tuh kayak Mas Deo. Kalau dulu kalau aku masa lomba tuh apa ya? Dulu tuh sebenarnya di SMK aku itu kakak tingkatku itu tuh ada namanya matkul wajib bahasa Perancis. Nah waktu angkatanku nih dihapus karena kurikulum. Terus akhirnya jadiin ke ekstrakurikuler kan. Terus akhirnya aku masuk. Cuma itu iseng. Tapi malah diajuin buat lomba baca puisi Perancis, bahasa Perancis. Oh iya? Iya, terus itu tuh benar-benar jurinya ada 2 orang Perancis asli. Terus satunya tuh kayak guru Perancis gitu kan. Terus aku lihat ya ampun, SMA, aku SMK. Ya emang gak berharap sih, tapi kayak pengen pengalaman. Nah tapi yang juara 3 apa berapa itu tuh 11-12 sama hasil presentasi hasil puisi aku. Jadi kayak guruku tuh tadi kalau Siva rada dikit-dikit mesti juara tadi kayak gitu. Terus tapi aku seneng banget ya, ternyata ya cuman iseng nyoba diajuin jadi lomba. Tapi itu pengalaman banget sih. Tapi sampai sekarang ya mungkin itu kali ya. Ya sebenarnya seneng sih bahasa Perancis, sempet kayak mau masuk sastra Perancis juga. Masih ingat nggak kok sedikit atau banyak gitu bahasa Perancis? Apa ya? Karena ngomong Safa, bonjour. Susah itunya sih, pronunciation-nya sumpah. Gitu kan. Apalagi banyak, kalian tahu kan kayak misalnya komedi-komedi meme mengenai bahasa Perancis ya emang bahasanya semua sama. Kayak misal ini bahasanya jadi satu kayak tuh. Terus kalau digabungin tuh. Itu yang bikin susah. Kayak bahasa Inggris tuh ya kayak Jawa ada kromo alus, ngoko. Bahasa Inggris juga ada yang kayak gitu pronunciation, grammar. Itu Perancis lebih susah. Sumpah. Jadi kayak ya udah sebagai hobi aja. Udah gitulah. Nah, itu tadi sih kayak pengalamanku mengenai impian-impian kecil. Nah, kalau menurutmu sih impian itu penting gak sih? Penting kok, karena seperti yang aku bilang tadi, manusia itu hidup harus punya impian. Impian itu kan goals ya, dalam arti kita hidup tuh perlu kayak gini deh, jangankan hidup, maksudnya nggak usah mikir jangka panjang, jangka pendek aja.
bangun dari tidur, bangun itu pun kita perlu gitu loh, ada yang namanya tujuan. Punya impian apa singkat dalam arti kayak aku habis bangun tidur mau ngapain sore mau nyuci nah itu ya harus dilakuin. Jadi kita tuh hidupnya akan ada jadi tujuan. impian tuh nggak harus melulu kayak mimpi besarmu gitu loh, kayak kamu bangun tidur kamu punya impian buat belajar, tujuanmu untuk belajar, tujuanmu untuk melakukan hal sesuatu, itu sebenarnya udah sebagai impian-impian kecil untuk mewujudkan impian-impian yang lebih besar lagi. Iya, dan aku juga orang tua juga sekolah selalu ngomong bahwa kita sebagai manusia hidup itu harus punya tujuan. Karena kalau kita hidup nggak punya tujuan, ya hidup kita bakal merombong aja, dan nanti gitu hidup aja. Kita tuh nggak ada maknanya. Gitu. Karena di saat kalau misal kita cuma sekedar ngejalanin aja, kita nggak akan nemu struggle, kita nggak akan belajar dari tantangan, dan kita nggak akan belajar dari pengalaman yang kita dapetin. Gitu. Nah, jadi sebenarnya kegagalan terus apa kayak kita ngerasa kurang itu tuh sebenarnya wajar, itu bahkan malah menjadi pengalaman kamu buat lebih baik lagi. Betul. Kadang bahkan masalah itu sebagai hikmah kita, kayak habis kamu yang masalah tiba-tiba ada aja pintu lain yang kebuka. Coba kalau misalnya masalahnya itu nggak ada, mungkin pintu itu tuh nggak bisa kebuka gitu loh. Soal kegagalan nih ya, nggak munafik, aku juga kalau semisal nih kena lagi berhadapan dengan kegagalan, aku ya bakalan kayak Allah gimana sih kayak gitu, udah rasanya nggak mau hidup, sedih gitu. Tapi jangan berlarut, jangan berlarut benar, dan juga jangan anggap kegagalan itu ya udah akhir dari segalanya. Contoh nih, dulu di saat mau kuliah kepengen banget mau masuk negeri, sama, tapi nyatanya masuk swasta. Dan kalau semisal aku terus-terusan mikir ya Allah swasta ngapain, habis itu nanti juga mau kemana, kita nggak bakal dianggap orang, kita nggak akan pernah dapat value nggak pernah dapetin kebahagiaan gitu. Justru dari kegagalan itu coba cari celah yang akhirnya bisa ngebikin kalian tuh dapat berkembang, dapat sesuatu yang aku harus tetap gerak, harus tetap lanjut gitu, dan harus tetap punya impian tadi. Jadi tuh kalian tuh jangan meniti beratkan masalah gengsi ya, apalagi kayak remaja masih muda, kayak teman-temanku bisa tuh kayak gitu sedangkan aku nggak bisa. Itu tuh nggak apa-apa, hidup semua orang tuh beda-beda, alurnya juga beda, jadi syukuri aja. Jadi kayak kalian tuh jangan meniti beratkan gengsi, kalian lebih baik menitikan beratkan gengsi. Apa tujuan kalian? Kalau misalnya tujuan kalian itu lebih berat gengsinya, ya udah kalian stucknya di situ terus. Kalian nggak mau semua ya, orang sukses itu nggak mungkin langsung aku langsung di kantor gede, nggak mungkin. Itu mesti dulu dia pernah jualan atau dia pernah kerja di tempat kecil, itu tuh pasti gitu loh. Jadi kalian tuh nggak usah gengsi, itu tuh dikurangin lah gengsinya. Masalah usaha juga. Iya, aku ternyata ada satu pengalaman masalah usaha yang aku baru sadar itu ternyata memang nggak pernah mengkhianati hasil. Aku waktu yang storytelling tadi, aku bener-bener itu juga awalnya iseng kok. Itu bener, kita sama deh. Itu iseng awalnya kan? Ada audisi di sekolah. Terus kayak itu apa sih rame-rame mau gitu kan. Ikut terus gitu. Miss, can I join aku gitu kan. Terus kayak oh ya silakan gitu kan. Terus itu aku duduk, terus kayak di briefing gitu bahwa bakalan kayak gimana? Ada lomba storytelling, silakan kalian persiapkan bla bla. Padahal aku tuh nggak daftar, tapi aku ikut duduk di saat itu. Cuma ikut duduk. Terus kayak yaudah deh, daripada juga nggak ada ngapa-ngapain besok kan, yaudah deh ikut aja lah. Akhirnya aku ikut tuh iseng, dan ternyata aku punya konsep yang beda dari yang lain. Jadi yang lain iya, jadi itu karena aku beda itu dan guruku dengan aku. Dan kalian mau tahu, dari awal kesalahan itu aku malah jadi niat banget, luar biasa niatnya, sampai akhirnya aku menang di juara 2. Aku benar-benar usahanya mati-matian deh gitu, dan emang benar usaha itu nggak mengkhianati hasil. Nah, benar banget. Nah, sobat tutur kata, jangan mudah menyerah, tetap semangat buat 2021 ini. Semoga impian-impiannya bisa terwujud juga ya di 2021. Jangan putus asa, jangan putus impian, terus bermimpi untuk tahun-tahun yang menakjubkan. Betul. Yang akan datang. Jangan merundung di masa lalu terus lah. Pokoknya kalian tuh harus tetap berkembang. Kalian tuh lebih baik dari kalian sendiri. Pokoknya kalian tuh harus tetap semangat. Gitu aja sih.
Dan jangan lupa juga terus saksikan Tutur Kata, menutur kata dalam kalimat. Dan nantikan juga episode depan bersama dengan narasumber yang tentunya kece-kece dan memang pengalaman yang bagus. Jadi jangan lupa buat nonton Tutur Kata. Oke, kita sekian di sini dulu. Sampai bertemu lainnya. Dan